Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi waffaqana li ta'atihi fi syahr Ramadan. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukta riqabana minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak, Bu, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih izinkan kita untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan pengampunannya Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, masih selalu ada ketaatan di dalam hati-hati kita. Baik mungkin ketaatan itu kuat, ataupun ketaatan itu menengah, ataupun ketaatan itu masih lemah dalam hati kita. Masih ada ketaatan dalam hati kita, dan jaga ketaatan itu, karena keimanan manusia itu bisa selalu dipertahankan dengan ketaatan, tapi bisa juga menurun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah atas ketaatan yang masih Allah berikan ini, jagalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah taat kepada Allah. Dan tak lupa kita juga memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Beliau yang sampai saat ini selalu membanyak sekali jasanya kepada kita, mengenalkan kita kepada Islam, mengenalkan kepada orang-orang tua kita Islam, pendahulu-pendahulu kita. Tidak bisa membayangkan apabila tidak ada Islam di dunia ini, di muka bumi ini, maka akan selalu ada kejahiliahan di antara manusia, dan kejahiliahannya itu sangat besar. Apalagi di zaman dulu sebelum Islam datang, perbudakan wanita, anak-anak itu semua semena-mena diperlakukan. Tapi ketika Islam datang, semuanya mulia, semuanya dimuliakan. Dan itu semua salah satunya adalah izin dari Allah dan juga perjuangan dari Rasulullah beserta para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka perbanyaklah sholawat. Berterima kasihlah kita kepada Rasulullah SAW, akan memperbanyak sholawat dan selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya ritual ibadah secara vertikal, tetap horizontal pun tetap kita harus perhatikan. Bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita melukai orang lain. Karena nanti di akhirat
Ada orang-orang yang muflis, ada orang-orang yang merugi, ada orang-orang yang bangkrut, padahal dia memiliki banyak amanah. Dalam sebuah riwayat ada yang dia membawa pahala salatnya, pahala ibadahnya begitu besar, tapi lisannya menyakiti yang ini, menyakiti si fulan, perbuatannya memukul si fulan tanpa hak, maka pahala yang dia miliki dipindahkan kepada orang yang dizaliminya. Ketika pahalanya sudah tidak ada, maka dosa orang yang dizalimi kembali kepada orang yang menzalimi. Nauzubillah, nauzubillah, sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang perlu kita waspadai. Sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun yang sudah kita lakukan dalam ketauhidan kita, dalam ibadah kita, jangan sampai itu menjadikan kita sombong kepada orang lain yang mungkin belum setaat kita, yang mungkin belum sebanyak kita ilmunya. Siapa kita dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Siapa kita dibandingkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Siapa kita dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa kita dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala? Mereka tawadhu, amal ibadahnya sangat luar biasa, dan mereka itu adalah orang-orang dijamin Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Tapi tidak pernah yang namanya mereka mencaci maki orang yang belum selevel dengan mereka. Jangankan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Bahkan ketika beliau di Taif, dilempari batu, dicaci maki, tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak membalas. Itulah keindahan Islam, bukan sekadar ilmu yang kita miliki. Kalau kita hanya mengagungkan ilmu yang kita miliki, merendahkan orang yang belum berilmu, maka di mana kita mengamalkan ilmu kita itu? Maka sangat disayangkan ketika ada orang yang memiliki gelar ustadz, memiliki gelar kiai dan seterusnya, tapi lisannya menyakiti hati orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam menasihati muridnya, dalam menasihati orang lain, itu di tempat tersembunyi. Bayangkan, beliau tidak mau menasihati orang di depan halayak ramai, karena ketika dia menasihati orang di halayak ramai, maka itu bukan nasihat namanya. Itu adalah penghinaan, itu adalah perendahan. Sampai segitunya Islam mengatur, bukan hanya sebatas sekedar teori dan seterusnya. Betul, ilmu kita penting miliki, karena Imam Al-Bukhari sendiri punya bab dari kitabnya Al-Ilmu Qablal Amal, ya, Qablal Qaul wal Amal. Ada memang betul ilmu, tetapi di atas ilmu itu ada adab yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu, tapi ketika ilmu itu tidak bisa sampai kepada hati orang. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka kita mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti bagaimana akhlak beliau dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Rasulullah SAW juga pernah dalam sebuah riwayat menyuapi wanita yang mencaci makinya, dan orang itu adalah orang yang buta. Ketika disuapi terus menyuapi makanan, sampai akhirnya Rasulullah SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Kemudian orang itu yang menyuapi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menyuapi orang, wanita yang disuapi itu selalu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar Siddiq dalam menyuapinya itu mungkin agak kesal,
agak keras. Kemudian wanita itu bertanya, bukan kamu yang menyuapi ini? Yang menyuapi saya ini adalah orang itu begitu lembut, tidak seperti kamu ini. Maka ketahuilah, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang menyuapimu adalah orang yang kau hina, Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, ketika itu, orang itu masuk Islam. Itu keindahan Islam. Bahkan zaman sekarang fenomena orang masuk Islam, mu'alaf, itu bukan melihat bagaimana kita sholat sebenarnya, bagaimana kita ilmu kita tinggi, bukan seberapa banyak kitab yang kita pahami, tidak. Tapi mereka melihat akhlak Islam. Berapa persen orang yang masuk Islam? Ada yang mendengar azan, tergerak hatinya untuk masuk Islam. Ada yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, masuk Islam. Ada yang melihat saf-saf orang sholat, barisan sholat yang begitu rapi, persatuan yang luar biasa, dia masuk Islam. Maka hadirin rahimahumullah, inilah Islam, keindahan Al-Quran, keindahan akhlak daripada Islam itu bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar ilmu yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita. Dan itu yang sebenarnya sangat berat. Kita berusaha jadi hamba-hamba Allah yang selalu memiliki akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, kita sudah setengah perjalanan di bulan Ramadan ini, maka evaluasi apa kira-kira yang masih kurang. Yang paling pertama yang harus kita evaluasi adalah puasa kita. Bagaimana dengan puasa kita? Apakah hanya sekedar menahan dahaga dan lapar saja? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang dia berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Mereka yang dia tidak menghindarkan perkataan yang rafat, lagu dan rafat. Lagu itu adalah perkataan yang sia-sia. Rafat adalah perkataan yang kotor, yang jorok. Nah, dari puasa saja kita sudah bisa melihat poin-poin yang membuat puasa itu sia-sia. Dari perkataan. Bagaimana dengan orang-orang yang mencaci maki orang lain? Perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia saja bisa membuat pelakunya menjadi puasanya itu tidak bermakna dalam kehidupan. Apalagi kalau dia menggibah orang lain, apalagi dia membuka aib orang lain dan seterusnya. Banyak sekali fenomena yang saat ini terjadi di sekitar kita. Kemudian kita juga mengoreksi bagaimana qiyam Ramadan kita, tarawih kita. Perlu kita koreksi. Kemudian kedekatan kita dengan Quran ini perlu kita koreksi juga. Karena interaksi dengan Al-Quran seharusnya lebih kita optimalkan di bulan Ramadan ini. Kemudian begitu pula dengan bagaimana dengan doa-doa kita. Apakah sudah mengalami peningkatan dalam doa kita? Karena di bulan Ramadan ini juga bulannya berdoa. Bukan hanya sekedar kita bulan puasa, tapi bulan berdoa. Karena di antara ayat di dalam puasa itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam bulan Ramadan ini tingkatkan juga doa-doa kita. Kalau kita minta kepada manusia, manusia akan bosan. Tapi kalau kita minta terus kepada Allah, perbanyak permintaan kita kepada Allah, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Inilah hal-hal yang mungkin bisa kita koreksi dalam Ramadan yang sudah setengah perjalanan kita jalani ini.
Mudah-mudahan untuk kedepannya sampai selesai bulan Ramadan kita tetap istiqomah untuk menjaga keabsahan daripada puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita di hadapan Allah, di sisi Allah tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita tidak hanya di bulan Ramadan taat kepada Allah, tapi di luar Ramadan juga kita bisa membawa kebiasaan rutinitas kebaikan ini dengan istiqomah juga di luar Ramadan. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Apabila ada hal-hal yang salah, ya mohon maaf. Mudah-mudahan kita saling memaklumi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Baik kita ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.